Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tidak ada niatan apapun untuk merugikan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Jadi saya tidak dibayar atau di endorse oleh pihak manapun, dan semoga kedepannya bisa di endorse gitu kan ya. Harapannya kan bisa menghasilkan kan ya, selain kita berbagi cerita. Kembali ke topik. Jadi ini raket 5U. Kalau di sini tertulis judulnya Zephyr DS79. Mungkin beratnya 79 gram. Terus terang saya tidak pernah menimbang. Bentuk framenya ini mengingatkan saya pada Astrop 88D Pro. Jadi box ya, lebih bentuk frame ini lebih mengotak sisi-sisinya ini. Sisi bawah ini dua sisi, terus atas juga dua sisi, lebih mengotak kalau saya bandingkan dengan beberapa raket saya. Tidak terlalu aero dan lebih mengotak kalau saya lihat. Teman-teman, sejujurnya saya hanya pakai raket ini mungkin tidak sampai 10 kali secara full game ya. Full game artinya jarang memang kalau full game, tapi kalau untuk dipakai satu set atau dipakai pemanasan, main sendiri gitu ya, hanya tamplekan gitu. Kadang-kadang kalau kita tamplekan walaupun kita smash, berbeda pressernya saat kita main, apalagi kalau kita posisi lagi terpressure gitu ya, lagi pressure tinggi, adrenalin tinggi gitu ya, lagi poin-poin kritis gitu. Jadi berbeda kondisi kadang-kadang. Walaupun ditamplekan pun kadang-kadang kita sudah coba untuk smash, untuk drop shot, untuk apa, kadang-kadang mental kita berbeda. Nah disitulah kalau apalagi kalau lawan kita berat, adrenalin tinggi dan terpressure, kadang-kadang di situ kita bisa menentukan bahwa raket itu enak di mana nih, enak bagian mana, kadang-kadang loss bagian mana gitu. Walaupun banyak teknis seperti senar, tarikan, kondisi kita. Teman-teman kalau habis begadang, teman-teman misalnya sampai jam 2 jam 3 pagi, terus paginya jam 8 atau siang main gitu ya, jam atau sorenya main gitu ya, bahkan kadang malamnya, besoknya malamnya itu, walaupun teman-teman sudah tidur siangnya, kadang-kadang ngaruh loh teman-teman. Kalau saya pribadi enggak tahu kalau teman-teman ya. Jadi misalnya malamnya teman-teman begadang sampai jam 2 jam 3, habis itu siangnya tidur sekalipun, nanti sore atau malamnya habis sisa gitu main, itu berpengaruh dengan teman-teman tidak begadang sama sekali, kondisi tidur teratur, makan teratur, atau teman-teman full 5 hari main gitu ya, hari ke-6 main lagi, itu bisa gak maksimal juga teman-teman. Walaupun teman-teman atlet dan terbiasa latihan tiap hari, biasanya ngefek kalau dalam kondisi terpressure, lawan berat, game-game poin-poin game akhir gitu ya, itu tekanan mental berbeda teman-teman. Mungkin kalau yang atlet biasanya paham yang saya katakan, biasanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi-kondisi tertentu itu kita bisa melihat raket itu sangat enak atau biasa saja atau enak di bagian-bagian tertentu. Nah, kembali ke Mizuno Zephyr DS79 ya teman-teman. Raket ini dengan kondisi sudah saya coba dengan berbagai kondisi ya, terutama kemarin dapat lawan yang cukup berat ya. Saya katakan raket ini raket yang punya power, walaupun swingnya enteng teman-teman. Ini swingnya jujur saya bilang enteng, bener-bener enteng. 5U, tapi ada kadang-kadang 5U berat berisi, contoh ya Expos Canon itu saya punya 5U
berisi, getahnya juga minim, ini juga getahnya minim, tapi swingnya ini jauh lebih enteng ketimbang S-Force Canon. Padahal framenya ini sekilas saya lihat ini sedikit lebih lebar ketimbang S-Force Canon, tapi S-Force Canon tidak compact, tidak, tapi ini sedikit lebih lebar, sedikit, minim banget. Jadi, dan bisa jadi ini karena bentuk frame juga ya, karena kan ngebox gitu ya, berbeda dengan oval atau aero gitu, mungkin juga ngaruh juga sweet spot. Jadi kembali ke sini teman-teman, dengan swing yang cepat enteng tapi powernya luar biasa teman-teman. Tarikan 27 saja, karena kan raket 5U ya, tarikan 27 saja. Ini juga pertama kali saya pakai senar RS Enduro Blast 61. Nah, apakah memang ini juga pengaruh di senarnya juga atau memang raketnya? Tapi power kemarin yang dihasilkan luar biasa teman-teman, luar biasa. Jadi kalau dibandingkan S-Force Canon, memang harganya ini sedikit lebih mahal. Jadi kalau S-Force Canon saya dapat di harga 600-an, ini 800 lebih, hampir mendekati 900. Memang harganya berbeda teman-teman, tapi rasanya ini smash powernya luar biasa. Itu aja teman-teman. Kalaupun ada minus teman-teman, kalau saya boleh berkomentar ya, karena saya juga kemarin waktu menyenarin tarikan 27 itu kemarin juga sempat stringernya itu, ini yakin 27 ya pak ya gitu, padahal kondisinya raket baru. Jadi teman-teman kemarin stringernya juga bilang seperti itu. Memang kalau dilihat ini bagian framenya ini, sisi-sisinya ini sekilas ini memang lebih tipis ya daripada beberapa raket saya. Jadi lebih tipis. Terus bukan maksud menjelekkan, tadi kan memberikan positifnya Mizuno ya. Sekarang saya sempat baca-baca di internet dan review YouTube, Mizuno juga ada yang mengalami patah ya, ada yang mengalami, tapi bisa jadi mungkin karena tabrakan atau senarnya terlalu tekanan tinggi. Dan di sini Mizuno ngeklaim tarikannya bisa sampai 30 lbs. Brand sebesar Mizuno, semua orang mungkin sudah banyak yang tahu ya, terutama di orang-orang atlet voli gitu ya, di kalangan voli. Brand sebesar Mizuno itu, dan juga Ahsan Hendra juga pernah pakai Mizuno kan ya. Sekelas Mizuno menulis 30 itu ya pasti sudah sesuai dengan penelitian mereka. Jadi harusnya sih kuat. Tapi kemarin stringernya juga sempat menanyakan ya, Pak ini yakin tarikannya 27? Saya bilang yakin gitu aja. Jadi sempat kayak mungkin punya pengalaman, karena stringernya juga kan rame ya, sering menyenar beberapa merek gitu, mungkin orangnya sudah pengalaman atau gimana juga nggak tahu juga ya. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi tidak ada niatan apapun untuk menguntungkan atau merugikan pihak manapun, dan saya tidak dibayar oleh siapapun, setidaknya sampai detik ini. Terima kasih. Assalamualaikum.